Saudara, selamat malam. Kita akan melanjutkan untuk studi kita dari kitab Keluaran. Sebelum kita masuk kepada bagian firman Tuhan kita bahas, saudara, saya perlu memberikan wawasan sekilas tentang bagaimana seseorang bisa mengenal Allah. Saudara, bagaimana manusia bisa mengenal Allah? Manusia bisa mengenal Allah karena Allah berkenan menyatakan dirinya kepada manusia. Bukan manusia mencari Allah, tapi Allah yang benar menyatakan diri sehingga manusia bisa mengenal Allah. Saudara, di dalam kita memahami mengenal Allah, maka di dalam teologi ada pemahaman tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah bagaimana penyataan Allah secara umum kepada manusia yang diciptakan. Jadi Allah secara umum menyatakan untuk dikenal oleh manusia. Yang kedua adanya wahyu khusus, yaitu Allah yang secara khusus menyatakan diri kepada manusia dengan Allah berfirman kepada manusia secara langsung, sehingga manusia bisa mengenal Tuhan melalui firman yang disampaikan. Saudara, di dalam pemahaman wahyu umum, saudara, Allah menyatakan diri secara umum sebagai pencipta, sehingga manusia tidak bisa berdalih bahwa Allah itu Allah mencipta dunia ini dan segala isinya. Dan manusia sudah diberikan yang namanya inner knowledge atau pengetahuan batinia adanya Allah. Dan itu sudah ditanam di dalam hati manusia, sehingga manusia tidak bisa menyangkal. Nah, secara umum, saudara, Allah menyatakan diri dengan dua cara, yaitu pertama melalui penciptaan. Melalui penciptaan menyatakan bahwa Allah itu ada, Dia sebagai sumber segala yang ada. Dia mencipta dunia dan segala isinya, sehingga manusia nggak bisa berdalih. Yang kedua, yaitu Tuhan berbicara pada manusia lewat hati nurani. Hati nurani diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia punya kesadaran adanya Tuhan dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Manusia ada hati nurani. Sehingga dua aspek ini, melalui ciptaan dan hati nurani, manusia tidak bisa menyangkal bahwa Allah itu ada. Yang kedua yaitu wahyu khusus. Wahyu khusus di mana Tuhan berbicara kepada manusia, berfirman kepada manusia. Sehingga bukan hanya sekedar Allah menyatakan sebagai pencipta atau lewat hati nurani, tapi Allah berbicara kepada manusia. Kalau di dalam Perjanjian Lama, Allah berbicara melalui nabi-nabi kepada manusia. Di dalam Perjanjian Baru, Allah berbicara melalui Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara, dan di dalam khususnya di sejarah orang Israel, kita melihat dari Adam sampai Kristus, Allah menyatakan diri untuk dikenal manusia secara langsung. Allah berfirman kepada manusia. Kalau kita melihat Allah berfirman kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub dan keturunannya, lalu kepada nabi-nabi. Nah, di dalam PB Allah berbicara lewat Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi manusia. Lalu dilanjutkan oleh rasul-rasul, orang-orang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga manusia boleh mengenal Allah. Nah, ini satu pemahaman bagaimana manusia mengenal Allah secara umum atau secara khusus. Nah, sekarang berkait dengan Allah menyatakan diri secara umum. Saudara, kita melihat di dalam sejarah manusia, tidak ada satu bangsa yang tidak ada kesadaran akan Allah. Tidak ada satu suku bangsa, baik di pedalaman pun, yang tidak punya kesadaran akan Allah. Sehingga di pedalaman pun, mereka punya kesadaran Allah, lalu percaya adanya super being,
keberadaan yang super, yang berperingkat melampaui kekuatan manusia. Dan kita melihat setelah kejatuhan manusia dalam dosa, maka usaha manusia untuk mengenal Allah atau mempercayai adanya Allah, maka di dalam sejarah manusia muncul kepercayaan yang bermacam-macam. Baik kepercayaan namanya politeisme, kepercayaan yang namanya dinamisme, ataupun kepercayaan di dalam panteisme. Banyak isme di dalam kepercayaan orang-orang di dalam dunia ini. Dan saya percaya ini juga yang terjadi di dalam Firaun dan orang Mesir. Orang Mesir mereka percaya kepada Allah. Tapi Allah yang bagaimana? Alkitab beritahu kepada kita, manusia setelah jatuh ke dalam dosa, mereka coba menciptakan Allah menurut gambar mereka sendiri, menurut ide-ide mereka sendiri. Bukan Allah yang sejati. Nah, itu yang terjadi pada Firaun dan orang-orang Mesir. Mereka menyembah Allah bukan Allah yang sejati. Allah yang digambarkan dengan binatang-binatang, Allah digambarkan dengan semua yang berbau dengan ciptaan. Ada dewa matahari, ada dewa katak, dewa sapi, macam-macam. Ini produk daripada manusia yang setelah jatuh dalam dosa. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Allah yang bukan Allah, menyembah dewa-dewa. Dan itu yang menjadi kepercayaan Firaun dan orang-orang Mesir pada zaman itu. Lalu bagaimana waktu Allah menyatakan diri melalui Musa? Allah yang benar, Allah yang harus disembah dengan benar. Maka di situ saudara, Firaun bertanya, Allah siapa? Kenapa saya harus dengar? Artinya saudara, Firaun sudah punya kepercayaan yang lain, yaitu percaya kepada dewa-dewa. Bahkan Firaun pun dianggap sebagai salah satu dewa atau menjadi keturunan dewa, mewakili orang-orang Mesir. Bahkan orang-orang Mesir menganggap bahwa Firaun itu adalah dewa, anak dewa, keturunan dewa yang harus disembah. Maka di sini kita melihat saudara, tidak mudah untuk Firaun itu mempercayai perkataan daripada Musa dan untuk nurut apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Sehingga lewat satu proses di mana Allah menyatakan tula-tula kepada orang Israel, bahkan dengan kekuatannya Allah menyatakan Allah melampaui daripada ilah-ilah yang dipercaya oleh Firaun. Dan kita selama 2 hari ini sudah membahas juga tentang tula-tula. Dan hari ini saudara, kita akan mempelajari bagaimana Allah yang suci, Allah yang adil menyatakan kehendaknya kepada Firaun. Saudara, mari kita membuka Alkitab di dalam kitab Keluaran. Kita lihat pasal yang ke-7. Di sini saudara, kita akan membaca, kita melihat tula yang pertama ya. Kita akan membahas tula pertama sama tula yang kedua ya. Saudara silakan membantu saya membaca ayat 14 pasal 7 sampai pasal 8 sampai ayat ke-15. Tapi kita membaca lebih dulu pasal 7, 14 sampai 24. Silakan seorang membantu membaca. Tula pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, menantikanlah dia di tepi sungai. Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku padamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan.
Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Saudara, kita mengetahui ya, daerah Mesir itu daerah yang kering, sehingga sangat tergantung sama sungai. Sungai Nil itu sebagai sumber kehidupan. Tanpa adanya sungai yang mengalir, maka Mesir akan menjadi seperti padang gurun yang tidak bisa memberikan kehidupan kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Saudara, Firaun dan orang Mesir percaya adanya dewa yang berkuasa atas sungai Nil. Bahkan, saudara, mereka menganggap bahwa dewa itulah yang memberikan kehidupan bagi orang-orang Mesir pada waktu itu. Ada 3 dewa yang dikenal, saudara, disembah oleh orang Mesir pada saat itu. Ya, ada yang namanya dewa Hapi, yaitu roh dari sungai Nil. Ya. Lalu juga ada dewa Knum yang menjaga menjadi sumber kehidupan sungai Nil. Lalu ada juga namanya Osiris, ya, dewa bawah tanah, ya, yang bagaimana dipercayai, saudara, yang memelihara sungai Nil, sehingga sungai Nil itu menjadi sumber kehidupan orang-orang Mesir pada zaman itu, saudara. Saudara, kepercayaan ini muncul di dalam masyarakat pada zaman itu. Nah, kalau kita melihat di dalam orang-orang di pedalaman, kadang-kadang mereka percaya adanya dewa gunung, dewa sungai, atau Allah yang penghuni daripada pohonnya. Itu kepercayaan kuno. Orang percayai ya hal-hal yang Maha Kuasa, menunjukkan di dalam setiap gejala alam itu pasti ada penguasa, saudara. Saudara, ini kepercayaan yang masa lampau, tapi hari ini pun masih ada orang-orang yang percaya seperti ini, saudara. Saudara, Tuhan berintervensi yang menyatakan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada dewa-dewa yang dipercaya oleh orang Mesir, saudara. Yaitu bagaimana sungai Nil sumber kehidupan, tapi sekarang dirubah menjadi darah, yang merupakan lambang satu kematian. Artinya, saudara, Allah lebih berkuasa daripada dewa-dewa kepercayaan orang Mesir, saudara. Lalu kita melihat pada waktu
mujizat tulah ini dinyatakan, saudara, pada waktu tulah ini diberikan, saudara, ketua Yesus Kristus, kita melihat para ahli Mesir membuat demikian juga. Saudara, miraculous atau suatu mujizat ini bisa juga ditiru oleh ahli-ahli orang Mesir, saudara, atau dukun-dukun orang Mesir. Sehingga kita mengakui, saudara, di dalam dunia ini ada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan juga mempengaruhi kehidupan manusia. Kita mengetahui adanya iblis, ya, mencoba menipu manusia. Kita mengetahui pada Kejadian pasal ketiga, Adam dan Hawa ditipu oleh iblis. Demikian juga, saudara, kita melihat orang-orang Mesir punya kepercayaan adanya Allah yang berkuasa atas sungai Nil, di sumber kehidupan mereka. Tapi sebenarnya sumber kehidupan bukan sungai Nil. Sumber kehidupan ada Allah sendiri, bukan sungai Nil, saudara. Kita melihat, saudara-saudara, para ahli Mesir atau dukun-dukun Mesir ini juga bisa melakukan satu mujizat. Sungai air jadi darah, saudara. Tetapi kita melihat di dalam mujizat yang dilakukan oleh ahli orang Mesir ini, saudara, itu justru menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah, saudara. Kita melihat di dalam mujizat yang dilakukan oleh iblis, tidak pernah mujizat itu akan mendatangkan kebaikan. Tidak ada. Iblis waktu memberikan kuasa, pasti ujungnya negatif. Andai kata seperti menguntungkan, tapi akan menuntut harga yang mahal, saudara. Kita melihat, saudara, Yesus yang melalui peristiwa ini, saudara, Firaun tidak peduli dengan peringatan Tuhan ini. Firaun berpaling lalu masuk istana dan tidak memperhatikan hal itu. Dan kita melihat, saudara, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ini peringatan yang pertama kepada orang Mesir. Selama 7 hari itu air menjadi darah dan semua orang mengalami kesulitan. Tapi Firaun, kita melihat, masih mengkeraskan hati, atau di sini katakan dia tidak memperhatikan hal itu. Dia masih tidak mau menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ini ya sikap daripada Firaun yang pertama. Pada waktu adanya tulah Tuhan ini, Firaun menganggap remeh, mengampangkan. So, kata Yesus Kristus, kadang-kadang Tuhan kasih peringatan kepada seseorang, tapi orang mengabaikan peringatan Tuhan. Sehingga Tuhan perlu memberikan peringatan yang kedua. Nah, kita akan lihat peringatan kedua, saudara. Silakan seorang membaca pasal ke-8 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada manusia, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak
bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Ya, silakan ayat 12 sampai 15. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, kita melihat masalah katak, ya. Katak ini sebetulnya juga dianggap sebagai dewa, melambangkan dewa kesuburan, dewa berkat yang memberikan kepastian panen, saudara. Ini suatu dewa yang memberikan berkat, saudara. Saudara, bahkan di sini, saudara, dewa katak tuh begitu dihormati, begitu rupa. Tapi sekarang, saudara, itu dewa katak, ada yang mengatakan dewa katak itu namanya Dewi Hekit. Dewi Hekit ini, dewa katak ini adalah istri daripada dewa Nun. Dewa Nun yang merupakan dewa yang berkuasa sungai Nil. Ini dewanya namanya Nun, dewinya namanya Heket. Pakai ki, ya, Heket, ya. Ya, ini simbol suatu kesuburan, ya. Dan ini yang menjadi berkat juga bagi orang Mesir, saudara. Kalau tanpa adanya sungai, maka nggak akan ada kesuburan. Sekarang ini berkait dengan kesuburan di dalam beranak cucu, bertambah banyak, pokoknya berkat-berkat yang baik, saudara. Sekarang, saudara, dirubah oleh Tuhan, kata-kata yang begitu dianggap menyuburkan, sekarang menjadi sesuatu yang menjijikkan. Bahkan kata-kata ini, saudara, kalau orang sampai nginjek katak atau kataknya itu mati, itu bisa dihukum berat, kan, dianggap dewa, saudara. Tapi sekarang kata-kata itu sudah overload begitu banyak, tersebar di mana-mana, akhirnya kotak-kotak itu sebagian juga mati, diinjak-injak. Lalu sudah boleh kata memberikan kesan bahwa kata-kata ini adalah justru yang menjijikkan. Bukan lagi sebagai sesuatu yang jadi berkat, tapi sudah menjadi sesuatu hal yang negatif. Yang bukan menjadi sesuatu kemuliaan, tapi keaiban, saudara. Saudara, di sini waktu muncul kata-kata, ya, kita melihat sekali lagi ahli-ahli di Mesir, dukun-dukun di Mesir, mampu juga melakukan hal itu, saudara. Tapi kembali, saudara, orang-orang ahli-ahli ini tidak bisa merubah darah jadi air, atau kata-katanya hilang. Tidak bisa, saudara. Dan dari sini kita melihat, saudara, walaupun mampu melakukan, tapi mereka tidak bisa membinasakan kata-kata ini, saudara. Karena mereka juga anggap ini sebagai salah satu dewa, sehingga mereka tidak berani melakukan ini, saudara. Dan di sini ada peningkatan di dalam respon daripada
Firaun, saudara. Firaun merasa sudah tidak bisa mengatasi situasi ini, maka Firaun berkata kepada Musa, minta supaya Musa ini berdoa kepada Tuhan, supaya kata-kata itu disingkirkan, pergi dari tempat-tempat yang dimana mereka sudah nyebar semua, saudara. Firaun mengatakan, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan kata-kata itu daripadaku, daripada rakyatku. Maka aku akan biarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara boleh kata, kata-kata ini yang selama ini dianggap menjadi sesuatu yang sakral, sekarang boleh kata dibalikkan, kata-kata yang menjijikkan. Ya. Lalu kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu, untuk rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, hanya tinggal di sungai Nil. Katanya, besok, kata Musa, jadilah seperti katamu, supaya Tuanku mengetahui tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka sudah di sini Musa mulai mengatakan adanya Allah yang esa. Tidak ada seperti Tuhan Allah kami. Saudara, ini boleh kata kesaksian dari Musa yang menentang ajaran politeisme. Politeisme itu mengajarkan Allah yang banyak, dewa-dewa yang banyak. Allah yang benar, Allah yang sejati, yaitu Tuhan Yahweh Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawaimu, rakyatmu, hanya tinggal di sungai Nil. Artinya, saudara, Allah itu bertolak atas alam. Allah bertolak atas kata-kata. Kita melihat kedaulatan Allah atas dunia diciptakan. Allah yang mengontrol semua kejadian di dalam hidup manusia. Saudara, kita melihat ada satu pengakuan, ya, tapi pengakuan yang perlu dipertanyakan. Firaun mulai mengakui kedaulatan Allah. Ada kuasa Allah yang lebih besar daripada ilah-ilah yang dia percaya. Tapi kita melihat dari hal ini, saudara, Firaun masih mengkeraskan hatinya. Tidak mau melepaskan orang Israel daripada perbudakan di Mesir. Dan ini sesuatu kekerasan hati daripada Firaun, saudara. Dan saudara, sebelum saya menjelaskan yang ketiga, saudara, kita melihat bagaimana Allah itu, Allah yang disampaikan oleh Musa, kita melihat bahwa Allah ada satu toleransi, ya, untuk manusia boleh memahami siapakah dia. Ada momen manusia itu belajar untuk mengenal Allah, dan Allah menyatakan diri kepada Firaun melalui Musa. Dan Allah menyatakan diri dengan cara memberi tulah. Saudara, tulah juga bagian daripada mujizat sebetulnya. Tapi mujizat yang sifatnya negatif. Ada mujizat yang mendatangkan hal yang positif, kesembuhan, pertolongan Tuhan, yang ajaib, itu mujizat yang positif. Tapi juga ada mujizat yang berbau, yang sifat negatif, yaitu hukuman Tuhan yang tidak biasanya. Air jadi darah. Katak yang sebetulnya baik, boleh kata sesuatu binatang yang biasa, tapi sekarang bisa menjadi kecelakaan bagi manusia karena jumlahnya sudah tidak terkontrol, saudara. Allah bisa melakukan hal yang boleh kata mujizat yang negatif, yang menyatakan hukuman. Sisi lain, saudara, Allah kadang bisa sanggup melakukan mujizat yang positif. Contohnya, air berubah menjadi anggur. Ada kualitas sesuatu yang lebih bagus.
Ya, Allah melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan bisa makan untuk 5.000 orang. Ini suatu miracle yang positif, mendatangkan berkat, faedah bagi banyak orang, saudara. Saudara Yesus Kristus, saya tadi katakan bahwa tidak pernah mujizat yang dilakukan oleh iblis itu untuk kebaikan manusia. Andai kata baik pun tujuannya itu negatif atau merusak, saudara. Maka kita harus berhati-hati, saudara. Mujizat sumbernya dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, saudara Yesus Kristus, itu akan merusak hidup saudara. Yang kedua kita pahami, saudara. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, saudara, kita harus menyadari sumber kebaikan itu Tuhan. Saudara, kata Yesus, sungai Nil yang luas itu, yang bisa memberikan kehidupan bagi orang Israel. Sebenarnya sumber kehidupan bukan sungai itu. Sumber kehidupan itu Allah sendiri, sumber kehidupan. Bukan manusia. Sungai itu sarana Tuhan untuk memberikan kehidupan. Tidak ada air, lahan pertanian tidak mungkin bisa mendapatkan satu air yang cukup untuk bertumbuh. Nggak ada air, binatang-binatang itu akan mati. Allah sumber berkat, saudara. Maka Alkitab katakan, berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Allah sumber berkat, saudara. Hari ini kita boleh mendapatkan sesuatu kelancaran hidup, kita bisa mendapat keberuntungan hidup, itu bukan dengan sendirinya. Tapi ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang memberkati kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita harus kembalikan syukur kepada Tuhan terhadap gejala-gejala sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tapi sekaligus itu menjadi warning dalam hidup kita. Andai kata ada sesuatu yang buruk menimpa kita, atau yang kurang baik untuk menimpa kita, memang tidak selalu karena dosa-dosa kita, tapi juga menjadi introspeksi diri. Kalau selama ini, saudara, hal-hal tertentu yang kita anggap menjadi sesuatu yang kita ilahkan, sehingga menggeser posisi Tuhan, kadang Tuhan kasih peringatan, saudara. Kadang-kadang kita mendapat berkat Tuhan, mendapat kelancaran hidup, lalu kita akhirnya lebih menghargai atau mengutamakan pekerjaan kita, mengutamakan materi kita, sehingga kita mengabaikan Tuhan. Saudara Yesus Kristus, kadang-kadang saudara, kesulitan atau masalah hidup itu menjadi peringatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang ada suatu masalah yang kita nggak bisa kontrol dalam hidup kita, yang selama ini kita bisa kontrol begitu rupa, tapi ada saatnya kita nggak bisa kontrol, saudara. Seperti dikatakan muncul adanya kata-kata yang begitu banyak, kita nggak bisa mengontrol. Kadang-kadang itu peringatan, menjadi kesempatan Tuhan memperingatkan kita, karena kita melupakan Tuhan. Dan lebih lagi, saudara, kadang-kadang kita waktu kesulitan, kita berteriak pada Tuhan minta tolong, tapi setelah kita ditolong, kita melupakan Tuhan. Waktu kita kesulitan, kita berteriak kepada Tuhan minta tolong, bahkan kita berjanji, kalau Tuhan sudah tolong saya sungguh-sungguh akan mentaati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tapi saudara, setelah kita dapat pertolongan Tuhan, kita dapat kelancaran dari Tuhan, kita lupa atau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Mirip dengan Firaun, saudara. Firaun minta kata-kata itu disingkirkan. Kalau kata disingkirkan, dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita melihat, saudara, setelah kata-kata disingkirkan, persoalan itu selesai. Saudara,
Firaun tetap tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukankah ini seringkali juga mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Kita tidak menghormati Tuhan seperti Firaun di sini, saudara Yesus Kristus. Nah, itu perlu menjadi suatu introspeksi dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu kita melihat tulah yang ketiga, nyamuk ya, nyamuk. Setiap kita pasti ada pengalaman digigit nyamuk ya. Tapi sekarang kita melihat sudah mukjizat yang negatif ini. Mukjizat munculnya nyamuk ya, bukan nyamuk biasa ini. Silakan seorang membaca 8:16 sampai dengan ayat yang ke-19. Silakan. Ketiga nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, saudara, kita melihat ini adanya nyamuk ya. Saudara, adanya ini tiba-tiba katakan di sini debu ya. Pukul ke debu, maka debu itu menjadi nyamuk seluruh tanah Mesir. Ya. Saudara, kita melihat debu jadi nyamuk. Artinya nyamuk itu banyak. Ini bukan nyamuk biasa, saudara ya. Ini nyamuk yang sudah overload ya. Ini mengganggu kesehatan. Ya. Sehingga boleh kata ada wabah yang besar pada saat itu, saudara. Nah, kita melihat, saudara, di sini ahli-ahli Mesir, dukun-dukun yang ada di situ, tidak mampu melakukan hal ini, saudara. Lalu mereka mengatakan, inilah tangan Allah. Boleh kata, para ahli di Mesir itu, saudara, mengakui ya bahwa mukjizat ini adalah karena perbuatan tangan Tuhan. Tapi meskipun demikian, saudara, Firaun itu masih berkeras, tidak mau mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Kita melihat, saudara, ada waktunya orang walaupun sudah berulang-ulang kali mengalami kondisi yang negatif, di mana tulah Tuhan menimpa seseorang, orang itu masih mengeraskan hati. Ya, seperti Firaun di sini, saudara, mengeraskan hati, tidak mau melakukan firman Tuhan. Kenapa, saudara? Saudara, kalau dia melakukan ini, saudara, ini seperti buah simalakama, saudara. Kalau dia melakukan seperti ini, orang Israel keluar semua, maka semua bisnis, semua pekerjaan daripada orang Mesir, Firaun, akan kolaps. Ini ada sumber daya ya, atau ini merupakan manpower untuk menunjang kehidupan ekonomi daripada orang-orang Mesir, termasuk Firaun. Apalagi masih ada proyek-proyek raksasa di Ramses dan sebagainya. Ini dilema ya. Dilema antara mau nurut, harus mengalami kerugian. Atau kalau tidak nurut, ya ini mau nurut tapi harus ada konsekuensi dalam kehidupannya, saudara. Saudara, di dalam hidup kita ini kadang-kadang kita diuji iman kita untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan hidup kita, saudara.
Ini tindakan yang perlu penyerahan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengatakan di dalam umpamanya Matius pasal ke-6, saudara, jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau minum. Bapamu di surga akan memelihara kita. Kita percaya Allah itu Maha Kuasa, mampu memelihara kita. Tapi tidak mudah kita betul-betul mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara Yesus Kristus, umpamanya, ambil contoh saudara, kita yang sudah terbiasa hari Minggu itu kerja, kita suruh berhenti kerja, mengutamakan Tuhan. Kadang-kadang kita masih berpikir, bergumul, betulkah Tuhan mau pelihara saya? Itu sesuatu yang tidak mudah, saudara. Kadang-kadang ada suatu dilema, saudara. Seperti Abraham keluar dari tanah Mesir, lalu ada bencana kelaparan yang hebat, lalu dia pindah. Waktu tinggal di Negev, dia bencana kelaparan, dia pindah ke Mesir. Dia kalau bertahan tinggal di Negev, dia akan kelaparan. Tapi pada waktu dia harus pergi ke Mesir, saudara, dia menghadapi suatu konsekuensi waktu itu, yaitu istrinya cantik. Nanti Firaun melihat Sarah yang cantik, dia akan bunuh Abraham dan ambil istrinya. Lalu saudara, kita melihat bagaimana Abraham bergumul. Kalau dia betul-betul mau jujur mengatakan Sarah adalah istrinya, jangan-jangan dia mati, dibunuh oleh Firaun, istrinya kan diambil. Tapi sisi lain saudara, kita tahu Allah dah berjanji kepada Abraham, kalau orang mengutuk, engkau akan kukutuk. Masalahnya sekarang Abraham bergumul. Dia bertahan di Negev akan mati. Kalau ke Mesir juga terancam mati. Apa yang harus dilakukan? Lalu dia kompromi dengan tidak jujur. Saudara, ini sebagai contoh dalam kehidupan kita. Firaun waktu mengambil keputusan itu tidak mudah. Dia taat, membiarkan orang Israel keluar, usahanya bangkrut. Kalau dia nggak taat, dia bersalah sama Tuhan. Ada sesuatu yang tidak mudah. Untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan itu perlu iman, dan juga perlu memiliki pengertian yang benar akan firman. Mengertikan janji Tuhan. Dan ini tindakan yang tidak gampang, saudara. Maka saudara, kita melihat, walaupun secara kita melihat bahwa Firaun melihat ada sesuatu kesulitan untuk dia harus bersandar kepada Tuhan. Tapi waktu dia mau taat kepada Tuhan, itu ada hambatan untuk taat, saudara. Lalu dia katakan, Firaun tetap mengeraskan hati. Mengeraskan hati artinya apa? Dia masih mempercayakan hidupnya kepada diri sendiri. Dia tidak mau mempercayakan hidupnya berserah kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang orang mengkeraskan hati itu artinya orang yang mempertahankan prinsip hidupnya sendiri, mempertahankan maunya sendiri daripada mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya dalam kendali Tuhan. Egonya menghambat dia untuk betul-betul mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, kita melihat, saudara, walaupun Allah sudah menyatakan diri, bahkan orang-orang daripada ahli atau orang-orang sihir di Mesir pun mengatakan, ini tangan Tuhan, kuasa Tuhan melampaui dewa-dewa Mesir. Tapi saudara, Firaun yang merasa dirinya sebagai Allah, atau dia masih tidak mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, dia mengkeraskan hati, tidak mau taat kepada Tuhan. Walaupun dia sudah berdoa sama Tuhan, dia mengakui kuasa Tuhan,
tapi belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Nah, ini mujizat yang ketiga, yang negatif. Yang Tuhan nyatakan mujizat sebagai hukuman Tuhan, tetapi Firaun masih mengkeraskan hatinya. Tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara, orang tidak taat sama Tuhan kadang-kadang bukan karena gak ada mujizat. Bukan karena kuasa Tuhan kurang besar dinyatakan dalam kehidupannya. Tapi karena kekerasan hatinya. Tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga hanya tetap kekeh dengan apa yang dia yakini. Situasi yang ada ini tidak membuat dia berserah kepada Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, ini yang terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Sulit untuk berserah kepada Tuhan. Tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Padahal kalau kita sebagai anak Tuhan, kita belajar mempercayakan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak sesuatu dengan terbalik. Kalau dulu mujizat yang berkait dengan yang negatif, suatu tulah. Tapi ketaatan kepada Tuhan mendatangkan suatu berkat. Nah, ini ketaatan membawa suatu berkat Tuhan. Berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi sebelum kita menikmati berkat Tuhan, Tuhan menuntut kita kepada ketaatan. Ketaatan dan iman kepada Tuhan akan membawa kepada suatu kehidupan. Kita akan menyaksikan yang terbalik, yaitu bukan mujizat yang membawa kepada kutukan atau negatif, tapi berkat yang membangun hidup kita, makin mengenal dan menikmati hadirat Tuhan. Lalu kita lanjutkan, saudara, tulah yang keempat. Silakan seorang membaca ayat 20-24. Tulah keempat lawan pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Silakan ayat 25 sampai ayat 28 seorang membaca. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu, di depan mata mereka tidaklah mereka akan melempari kami dengan batu. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankan kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Ayat 29 sampai 32. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan dari rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi,
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa, meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Ikan itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya, dan dari rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi kali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya, saudara, kita melihat lalat pikat ini bukan hanya lalat pikat biasa. Itu lalat pikat yang bisa menggigit orang, menghisap darah, lalu memasukkan bakteri sehingga bisa menimbulkan penyakit kulit atau menimbulkan penyakit kolera atau menjadi suatu parasit yang membuat orang Mesir itu mengalami suatu wabah penyakit pada waktu itu, saudara. Tapi kali ini, saudara, Tuhan menyatakan suatu pemeliharaannya kepada orang Israel yang tinggal di Goshen. Kalau di dalam tulah yang pertama, ketiga, itu juga bisa berdampak di dalam kehidupan orang Israel yang tinggal di Mesir. Tapi kali ini ada pembedaan, yaitu yang mengalami tulah ini adalah orang Mesir. Orang Israel tidak mengalami kondisi yang dialami oleh orang-orang Mesir. Nah, kita melihat, saudara, Allah itu Allah yang berdaulat dan Allah yang mengontrol segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ada kalanya kita melihat tidak adanya dispensasi. Ya, kalau kita melihat di dalam kasus COVID, tidak peduli kita Kristen atau bukan Kristen, kita semua bisa terinfeksi COVID, bisa juga meninggal dunia karena COVID. Nggak ada dispensasi. Lihat COVID, kadang orang-orang dunia mengalami resesi ekonomi. Kita orang Kristen juga bisa mengalami resesi ekonomi. Nggak ada dispensasi di dalam kehidupan manusia secara general. Tetapi, saudara, kita melihat dalam keadaan yang general ini tetap adanya pemeliharaan Tuhan yang khusus. Ya, kita melihat Tuhan kali ini menjelaskan, ya, tapi hari itu aku akan mengecualikan adanya dispensasi, adanya exception untuk orang Israel yang tidak terkena imbas di dalam adanya lalat pikat ini, saudara. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang nggak bisa terhindar daripada semua kejadian di dalam dunia ini, saudara. Secara general, saudara, kita mengalami. Tapi, saudara, di tengah-tengah keadaan dunia yang general ini, kita bisa melihat Tuhan yang terus pelihara hidup saudara saya. Orang-orang yang punya hubungan yang benar dan intim dengan Tuhan, pasti ada perbedaan, saudara. Khususnya sikap kita akan berbeda menghadapi situasi hidup ini. Karena kita tahu ada pemelihara yang khusus, yaitu kehadiran Roh Kudus yang akan memimpin, menguatkan kita menghadapi situasi yang buruk dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan menyatakan pemeliharaannya secara eksternal, ada perlakuan yang khusus kepada kita. Karena dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia Allah yang dinamis, bukan Allah yang statis, saudara. Dan kita sebagai anak Tuhan, secara gejala mungkin kita tidak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Tetapi secara internal life kita harus memiliki iman, pengharapan, dan suatu sikap yang positif kepada Tuhan. Harusnya ada perbedaan, karena kita melihat semua peristiwa dalam kedaulatan Tuhan. Dan Allah pasti ada exception. Ada perkecualian di sini.
Dan orang Israel waktu melihat Allah melindungi mereka, harusnya ada suatu sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka diperlakukan sesuatu yang khusus. Saudara, kita pahami ya, tidak semua penderitaan kita alami oleh karena dosa. Tapi kadang-kadang di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita mengalami penderitaan. Di belakang penderitaan karena ketaatan kepada Tuhan, pasti ada berkat Tuhan yang tersembunyi, atau berkat Tuhan yang menanti di balik kesulitan kita. Lah, kesempatan kesulitan itu kita sedang diuji. Sejauh mana kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, di sini kita juga melihat, saudara, hal yang indah sekali, di mana Allah bekerja melalui doa. Kita melihat waktu Allah menjatuhkan kutukan kepada Firaun dan tanah Mesir, saudara, Firaun menyadari ada Allah yang hidup yang bisa merubah situasi. Ada iman kepada Allah yang dipercaya oleh Musa. Dan Allah yang disembah oleh Musa itu Allah yang hidup yang mengatasi situasi yang buruk itu. Maka Firaun minta supaya Musa berdoa kepada Tuhan, supaya menarik tulah itu, dan Allah menjawab doa daripada Musa. Demikian juga pada waktu laut pikat ini, saudara, Firaun melihat demonstrasi kuasa Allah yang dinyatakan melalui doa Musa. Waktu Musa berdoa kepada Tuhan, Allah intervensi, menarik atau menyingkirkan tulah itu, saudara. Saudara-saudara, kita melihat waktu kita memahami Allah itu Maha Kuasa, Allah itu berdaulat, kita ingat Allah itu Allah yang hidup, yang dinamis, bukan Allah yang mati. Saudara, di dalam pelayanan Musa selama tulah-tulah ini kita melihat Musa mengalami intervensi Tuhan. Allah berfirman kepada Musa, lalu difirmankan Tuhan itu digenapi. Lalu Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan menjawab doanya Musa. Ini ada exercise rohani dalam kehidupan Musa. Saudara, berbahagia kita yang melayani Tuhan, yang hidup dipakai Tuhan. Kenapa? Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara waktu kita melakukan kehendak Dia, saudara. Kadang-kadang kita waktu melayani, saudara, seringkali kita rasa berat, kita nggak mau, saudara, kehilangan momen Allah itu bekerja di dalam kehidupan saudara. Waktu engkau taat, engkau melakukan, melayani Tuhan, Allah akan menyatakan kehadirannya. Waktu engkau melayani, ada penyertaan Tuhan, kau bisa berdoa kepada Tuhan, Allah nyatakan kuasanya kepada kita, yang membuat kita lebih mengalami Tuhan bukan secara teori, tapi dalam experience hidupmu. Engkau melihat Allah yang hidup, yang dinamis, yang sedang berkarya di dalam sejarah hidupmu. Bahkan orang-orang di sekitar kita melihat Allah yang hidup, yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, saudara, Tuhan menyatakan suatu campur tangannya. Tuhan menjawab doa Musa. Nah, Firaun melihat Pak, Allah yang disembah oleh Musa, Allah yang hidup, bukan seperti dewa-dewa yang mati itu. Tetapi setelah kita melihat, saudara, aspek ini, Firaun masih mengkeraskan hati. Saudara, waktu kita menghadapi orang yang dilayani keras hati atau sulit untuk berubah, jangan kita give up. Jangan kita putus asa. Jangan kita berkecil hati. Terus lakukan
sampai orang itu melihat Tuhan yang hidup dan menaklukkan hatinya. Waktu kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa give up, bisa burn out. Tapi kalau kita terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, makin sulit, makin berat pelayanan. Justru kesempatan kau boleh melihat kuasa Tuhan yang lebih besar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara Tuhan Yesus Kristus, sampai bagian tulah keempat ini saudara, kita melihat ada progresif. Bukan hanya sekedar Allah menyatakan diri kepada Firaun, tapi Allah yang sedang memberikan latihan rohani kepada Musa. Mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, konfirmasi Tuhan. Dan besar itu momen yang sangat berharga dalam kehidupan Musa sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara dikasih tugas melayani, jangan keraskan hati. Beri dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Mungkin pelayanan itu sulit. Allah lebih besar dari kesulitan itu. Justru waktu engkau mulai terlibat pelayanan, engkau boleh melihat Allah yang hidup, yang menyertai engkau, dan akan memampukan kita melewati kesulitan apapun yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan lebih besar dari kesulitan apapun yang kita hadapi di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati firman, memberkati apa yang kita boleh pelajari pada malam hari ini.